Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, mates. Ketemu lagi dengan podcast saya, Rahmi, dosen S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Seperti biasa di podcast saya kita akan berbincang tentang isu-isu di sekitar dunia retail dan marketing. Nah, hari ini sudah ada bersama saya nih salah satu mahasiswa saya, Ananda. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Rahmi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah hadir nih di podcast saya. Oke, hari ini kita akan bicara nih tentang Miniso nih ya Ananda. Nah, kira-kira Ananda mungkin boleh cerita dulu ya, apa sih yang Ananda tahu tentang Miniso? Oke, mungkin para soulmates mau sedikit sharing juga. Kalau yang saya tahu mengenai retail Miniso ini, dia ini salah satu toko retail yang super lengkap ya, bisa dibilang. Mereka ngejual peralatan rumah tangga sampai aksesoris yang biasanya cewek-cewek ini pada demen nih. Dan juga ada peralatan rumah tangga juga, kayak peralatan dapur gitu. Jadi bisa dibilang retail Miniso ini punya store-nya banyak juga di mall-mall ya teman-teman, seperti yang kita tahu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke. Nah, kita akan bahas beberapa strategi yang digunakan ya, yang bisa dilihat dari retail mix nih. Ananda tahu nggak ya kira-kira retail mix itu apa aja? Oke, kalau yang saya tahu tuh retail mix ada price, promotion, place, product, terus presentation, sama satu lagi itu personel. Bener gak Bu? Benar ya. Oke. Alhamdulillah. Ini saya angkat Miniso ya, karena kemarin-kemarin di media sosial saya nih banyak bermunculan ya Miniso ini yang lagi happening gitu ya. Betul. Bekerja sama dengan beberapa lisensi produk tertentu ya. Meluncurkan outlet yang khusus gitu ya. Jadi nanti ini kita lihat ya nih bareng-bareng videonya ya, biar soulmates juga tahu apa yang dimaksud. Oke, silakan. Habis 3 juta untuk Miniso Sanrio. A day in my life memburu barang-barang Sanrio. Oke, ini aku udah selesai kerja, langsung buru-buru mau ke Depok. Sebenarnya aku mau coba naik kereta, tapi udah terlalu sore. Setelah 1 jam akhirnya aku sampai juga. Dan ada Kak Cipa, guys. Ini dia Miniso Sanrio. Pas masuk aku bener-bener speechless. Aku bingung mau mulai dari mana. Aku akan mulai dari Cinnamoroll karena dia adalah karakter favorit aku. Di sini ada tumbler yang menurut aku bakal kepake sih, jadi aku beli aja deh. Lalu ada gelas yang gemes banget, apalagi Cinnamorollnya dikuncir gini. Beli. Buat yang belum tahu, aku lumayan obses sama blind box. Tanpa pikir panjang aku langsung ambil semua yang Cinnamoroll ini. Aku ada beli lampu juga, ini lampunya gemes banget ya. Aku beli earphone juga, kipas. Ya butuh nggak butuh beli aja lah. Yang ini sebenarnya aku nggak pakai, tapi karena dia Cinnamoroll jadi aku beli aja. Gantungan aku udah pasti beli sih. Udah lumayan puas. Mari kita lanjut ke bagian My Melody. Di sini ada sisir gemes banget. Aku beli ini juga nih buat pukul-pukul badan. Tadi udah beli lampu, tapi yang ini juga lucu. Jadi ya beli aja lah. Nah yang ini nih, ini juga kagak perlu, tapi ya beli aja deh. Jujur aku udah puas banget kelilingin satu Miniso. Waktunya bayar. Total harganya udah aku sebutkan ya tadi. Next aku mau bikin video unboxing yang lebih jelas ya. Terima kasih udah nonton. Nah, melihat video tadi nih Ananda, ini videonya kamu pernah nonton juga nggak nih? Muncul nggak di media sosial kamu? Kalau di FYP saya sering muncul sih Bu, apalagi di Instagram juga sering. Kalau Miniso kan kita sering temui ya di berbagai mall gitu ya. Yeah. Nah itu Ananda pernah penasaran gak sih kenapa sih kok kayaknya ramai terus gitu? Oke, kalau buat rasa penasaran itu pasti ya Bu, karena Miniso ini kalau dilihat-lihat store-nya tuh kayak nggak pernah sepi. Dan setelah saya coba buat belanja di Miniso sendiri, itu ternyata ya emang worth it gitu Bu. Jadi heran kenapa Miniso ini selalu rame gitu store-nya. Sebetulnya apa aja sih yang dijual di Miniso Ananda? Oke, kalau yang saya lihat di Miniso itu banyak produk yang tadi saya udah sebutin juga, kayak bervariasi, dimana produknya ini bervariasi. Kalau dikaitin sama retail mix tadi di bagian produk, ini banyak variasi dari Miniso, dimana itu ada peralatan sekolah, peralatan buat
penutup mata buat tidur itu ada juga ya, Bu. Iya. Kita mau cari apa aja kayaknya Betul. ada ya barang-barang Ini memang lucu super gitu. lengkap ya ternyata Miniso. Dan ada juga skincare, body lotion itu ada juga, dan masing-masing produknya tentunya Miniso ini punya kualitas yang baik juga nih Bu. Jadi mungkin itu juga yang bikin store Miniso nih rame terus, karena si pembelinya juga ngerasa ini ada di Miniso, jadi mungkin bisa langsung ke Miniso gitu Bu. Ya jadi selain karena produknya lengkap ya, variasinya betul. banyak gitu ya, kualitasnya bagus, Ya. harganya pun terjangkau Betul, gitu ya. betul sekali Bu. Nah ini ditambah dengan gaya promosi mereka ya. Jadi dengan melakukan tadi itu kolaborasi dengan merek-merek tertentu gitu ya. Ya. Menurut Ananda sendiri ini menarik gak sih? Kalau menurut saya itu menarik banget ya Bu, karena mereka nih sering banget melakukan kolaborasi. Apalagi kemarin tuh ada kolaborasi Miniso X Sanrio dan juga Miniso X Barbie pas sebelum launching film Barbie di Indonesia, dan itu hype banget, bermunculan di media sosial seperti video yang teman-teman udah lihat tadi. Jadi si Miniso ini juga punya berbagai inovasi dari produknya. Mereka udah collab nih. Mereka juga ngeluarin variasi produknya yang banyak juga nih para soulmates, dan itu juga jadi nilai unik juga buat Miniso, karena mereka nggak cuma ngejual produknya sendiri, tapi Miniso juga melakukan banyak kolaborasi dengan brand lain, kurang lebih seperti itu Bu. Jadi kalau saya lihat sih dia itu kan ini ya konsisten dengan kolaborasinya gitu ya. Betul. Mungkin ini menjadi daya tarik tersendiri atau ciri khas dari Miniso ya. Betul, daya tarik ya. Tadi kan kita sebut retail marketing mix ya, atau retail mix itu kan terdiri dari beberapa hal. Dari tadi Ananda menceritakan tentang produk nih, fokusnya ke produk gitu ya. Selain itu kira-kira ada apa lagi sih yang bisa dibahas tentang Miniso dari ditilik dari sisi retail mixnya? Mungkin kalau dari retail mix lagi mau nambahin di bagian promotion ya Bu. Di bagian promotion itu Miniso juga punya banyak cara buat menarik pembelinya gitu, buat beli langsung di store-nya. Kalau yang kemarin itu Miniso di bagian collab Miniso X Sanrio itu mereka banyak melakukan acara-acara yang offline di store-nya gitu, dan itu menghadirkan juga artis. Kalau kemarin tuh ada Prilly Latuconsina, dan itu jadi daya tarik tersendiri buat para konsumen buat datang nih ke store Miniso, karena kemarin tuh tempatnya Miniso jadi serba pink gitu, atributnya semuanya jadi lucu banget, dan itu mungkin jadi daya tarik tersendiri, apalagi mereka bisa mengemas cara promosi itu dengan baik sih Bu. Jadi memang ya itu sepertinya jadi unggulannya Miniso gitu ya. Betul. Ini kayaknya kita harapkan kolaborasi selanjutnya ya. Betul. Buat para soulmates nih mungkin pasti lagi menantikan kolaborasi selanjutnya nih, sama seperti saya juga dan Burhan jangan juga. Kan soulmates ya, saya juga menantikan nih, apalagi karena betul. Kalau saya perhatikan nih teman-teman ya, dan secara teori juga, kalau kita datang ke retail store yang seperti Miniso itu ya kan barangnya banyak yang lucu-lucu ya teman-teman, yang kadang-kadang akhirnya karena walaupun secara fungsi kita nggak butuh, tapi karena bentuknya lucu, warnanya lucu, akhirnya impulsif ya untuk membeli jadi gitu. Kayak lapar mata aja sih Bu sebenarnya kalau Miniso tuh. Ini kayaknya curhat ya. Oke. Terima kasih Ananda untuk juga, diskusinya Bu. mengenai Miniso hari ini ya. Mudah-mudahan soulmates juga mendapat pengetahuan dan insight tambahan hari ini ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Good day mates. See you mates.